Tapi tadi gue ceritanya sampai mana ya? Eh, Hai semuanya, balik lagi sama gue, Eta Beta. Dan kita hari ini akan mukbang. Sekaligus juga seperti biasa kita akan story time untuk kisah kriminal nyata. And cerita hari ini is so juicy. Cerita hari ini bakal bikin kalian bilang, and mungkin ada beberapa kalian bakal bisa bilang, well, ntar gue ceritain ya. Cuman ini kita bakal mukbang sekarang. Ini mie samyang yang ada cheese-nya, cheese ramen. Kayaknya ada creamy-nya juga deh. Ya, tapi bukan yang original. Soalnya yang original gue nggak tahan, dan pedes banget. Siapa yang tahan sama samyang yang original? You guys hebat banget, gue sih udah nggak bisa. And jadi ini kita ada 4 paket. Terus habis itu kita juga ada 3 telur rebus. Ini semuanya setengah mateng. Let's have a look. Oh, ya yang ini nggak, yang ini kematangan. Coba lihat yang ini. Oh, ya. Oke lah. 3/4 matang. Cuman ya tadinya gue pikir bakalan kayak, apa namanya? Meleleh kemana-mana, tapi ternyata enggak. Ya udah. Ya udah, pokoknya yang penting enak lah. Let's have our first bite. Makan. Udah malam banget. Malam-malam makan mie. Siapa yang habis ini bakal langsung makan samyang atau makan Indomie at least? Oke, cerita hari ini terjadi di Amerika lagi. Jadi ini ceritanya kejadiannya di 2011 di Michigan, di Amerika. Jadi malam-malam ada polisi di jalanan gitu. Jalanannya udah jalanan sepi ya, ini bukan jalanan utama, jalanan pinggiran. Dia ketemu ada mobil di pinggir jalan berhenti. Terus nggak lama kemudian partnernya dia datang juga, partnernya si polisi ini. Jadi polisinya namanya Ken Blue. Terus habis itu partnernya namanya Tim Patterson. Dia di 2 mobil yang berbeda. Jadi si Ken, gue baru aja, dia bilang ke timnya, gue baru aja mau telepon lo. Gue baru ketemu nih mobil. Ada di pinggir jalan. Terus habis itu mereka juga ketemu ada a body of a lady hang pakai cord di, kamu tahu kan kalau misalnya mobil tuh biasanya ada kayak rak yang buat naruh barang di bagian atasnya, kayak jadinya misalnya ini hood of the car, and then ada lebihan lagi kayak gitu loh. Biasanya buat taruh sepeda, biasanya bisa digantung gitu loh di atas, apa kalau enggak pokoknya ada raknya gitu loh, ada penambahan rak. Terus habis itu jadinya di cord gitu, ada cord ngegantung di situ. Terus habis itu strangle cewek, jadi badinya ada di luar di luar mobilnya. Terus habis itu mereka langsung cek mobilnya. Mereka cek mobilnya, cek si Ken Blue, Officer Ken Blue langsung cek dompetnya. Ada dompetnya di dalamnya, di dalam mobilnya ada dompetnya. Di dalam dompetnya ada surat. Jadi mereka baca berdua, si Tim sama si Ken. Mereka baca berdua. Dompet ceweknya di dalam mobilnya ada surat. Terus habis itu suratnya surat bunuh diri. Dia bilang, aduh sorry banget semuanya, this is really hot. Kayak build up gitu loh, pedes ya.
sorry semuanya. Dia sebentar, aku lupa bilang kalau dia ini lagi hamil. Si cewek ini tuh lagi hamil, jadi udah 8,5 bulan lagi hamil. Terus habis itu di suratnya dia bilang, sorry gue selama ini bohong, nama apa namanya, si papinya anak ini bukan, dia belum menikah ya, jadi nama papinya ini namanya Chris atau siapa gitulah. Terus habis itu gue udah nggak bisa membiayai hidup gue lagi, apalagi buat bayi ini. Jadi ini this is the only way, gue harus bunuh diri karena gue nggak bisa gitu loh untuk live in this life and untuk juga membiayai anak si bayi ini gitu. Jadi sorry semuanya, and then suratnya basically kayak gitu. Terus habis itu si Ken sama si Tim panggil bosnya kan untuk datang juga ke situ. Terus habis itu ya bosnya udah lihat, terus habis itu kelihatannya this is very an open and shut case. It's very, kesannya tuh obvious banget gitu loh, normal, kayak bukan normal, maksudnya kelihatan banget kalau oh iya ini apa, kayaknya kasus bunuh diri, ya udahlah gitu. Kita kasih tahu keluarganya. Jadi si bosnya si Ken ini malam-malam tuh dia telepon ke maminya si cewek ini. Si cewek ini namanya Jenny Webb. Jadi terus habis itu dia telepon malam-malam ke maminya, terus habis itu bilang aku ada di bawah di depan pintu, bukain pintunya dong. Terus habis itu maminya bukain, terus habis itu bilang, si officer bilang, sorry tapi kita datang untuk kasih tahu kalau ada pembunuhan diri, dan yang bunuh diri adalah anak kamu, si Jenny. Terus maminya sampai, hah? Terus dia langsung tanya, sampai meninggal maksudnya, bunuh dirinya berhasil? Terus habis itu iya, berhasil. So, dia masih nggak percaya. Jadinya dikasih suratnya ke si maminya ini. Terus habis itu maminya buka kan, maminya baca. Baru baca sebentar, terus dia bilang, ini bukan bunuh diri, pasti dia dibunuh. Terus bingung dong si bos polisi ini. Dia bilang, kok lu bisa langsung bilang kalau ini pembunuhan? Ini jelas-jelasan dibilang suratnya kalau dia minta maaf lah, gini lah, gitulah. Terus dia bilang, you don't know my daughter, kamu tuh nggak tahu anak gua. Ini suratnya di print, kayak dari ditulis gitu, dipakai Microsoft Word, di print, terus habis itu diketik dengan rapi, cuman pakai font biasa, Calibri nomor 10 single space gitu. Itu pokoknya bener-bener komputer. Terus dia bilang, anak gue itu dia tuh kayak she loves sparkle, semuanya tuh bling bling. Kalau misalnya ini surat dari dia, itu tuh semua pasti bakalan handwritten, semuanya pasti bakalan ditulis sendiri sama dia. Nggak cuma ditulis doang, pasti ditulisnya tuh pakai bolpen mungkin yang warnanya ungu stabilo, warna-warni. Nggak mungkin ini anak gue nih, gue tahu gitu loh, anak gue kalau nulis nggak mungkin kayak gini. Dan kalau misalnya dia yang nulis, pasti dia nulis mungkin satu surat buat maminya, satu surat buat papinya, satu surat buat temennya, buat semuanya pokoknya. Nggak mungkin. Nggak percaya ya emaknya ya. Dan yang kedua, lo tahu kan anak gue lagi hamil, kata maminya. Anak gue lagi hamil, dia so excited to have this child. Dia seneng banget, dia benar-benar pengen banget punya nih anak. Sampai udah dikasih nama, namanya bakalan jadi Braxton, nama si anak ini. Jadi dia benar-benar excited for the future gitu loh. Jadi dia bukan dia nggak ada sama sekali pengen bunuh diri. Dan dia pokoknya very positive gitu, nggak mungkin lah gitu kata maminya. Terus jadinya ditanyain sama si bosnya ini, oke, anak lu udah apa? Anak lu lagi hamil. Tahu nggak papinya siapa? Papi dari anaknya nih siapa? Dia pernah bilang atau enggak? Ini ada papinya si Jenny juga. Terus papinya si Jenny bilang, iya kita tahu yang ngehamilin itu siapa. Anak buah lu, si Ken Bluey. Hah? Yang nemuin pertama kali. What? Yang nemuin pertama kali.
Langsung dong, oh my god, yang mana aja. Oke, langsung dibuka dong investigasi. Langsung dibuka investigasi, langsung ada panggilan detektif yang lain. Terus detektif yang lain langsung datang kan ke ke tempat kejadiannya. Tapi karena tadinya dipikir itu bener-bener udah bakalan ini mah bunuh diri doang gitu loh, nggak mungkin lah, nggak ada ini udah nggak mungkin gitu loh, ini ada murder atau apa. Jadinya udah dibersihin semua. Gue bisa makan ini. Udah dibersihin semuanya, jadi udah badannya udah dibawa kabur. Terus habis itu mobilnya juga udah dipindahin. Tapi si detektifnya ini dia bawa orang forensik, dia nggak mau nyerah lah pokoknya. Terus di situ dia lihat setelah beberapa lama, nggak jauh dari situ dia ketemu itu kalau ngerokok tuh ada ujungnya, namanya apa sih ya, ujungnya pantat rokoknya itu, pantat rokok ya namanya. Bener nggak sih ya, itulah pokoknya ada di aspal jalan. Terus habis itu di tempat lain kok ada percikan darah sedikit. Terus habis itu ada juga kayak ketemu ini loh, kayak buat kalung, matanya tuh copot gitu loh di bawah. Jadi sama mereka dikumpulin gitu semua. Terus habis itu ini belum dimakan, udah langsung mau makan aja Bang baru. Mereka juga lihat HP-nya si Jenny. Terus di malam di kejadian dia meninggal, dia 3 kali telepon sama si Ken Blue ini. Ada 3 kali telepon. Dan namanya si Ken di save sebagai Ken Cop Boo. You know, kalau orang bule kalau manggil, oh ya my boo, kamu tuh my sayang gitu aja, oh, my boo. Jadi tulisan Ken Cop Blue. 3 kali telepon pada malam itu. Jadinya mereka lebih penasaran lagi dong, kayak lebih curiga lagi. Ini kayaknya si Ken deh, kayaknya nggak mungkin deh ini bunuh diri gitu loh. So hot. Dikit lagi deh. Last bite. Abis itu mereka jadinya interogasi si Ken ini. Tapi mereka ketemu si detektifnya ini, ketemu sama Ken. Jadi kesana cuma kayak pengen tahu doang malam itu tuh gimana, bukan dia sebagai tersangka gitu loh. Oh jadi dia belum tahu nih si Kennya nggak tahu, si Kennya nggak tahu kalau dia tuh lagi diselidiki sebagai tersangka. Jadi mereka kayak ngobrol gitu, ada rekamannya. Terus habis itu mereka ngobrol, ada bertiga, 2 detektifnya sama si Kennya. Terus habis itu ditanyain lah si Kennya, jadi malam itu kejadiannya gimana? Terus habis itu si Ken bilang, oh ya, gue lagi patroli, terus habis itu tiba-tiba ketemu mobil ini, terus habis itu gue lihat ada badan menggantung di mobilnya. Terus ya udah, terus gue langsung cari dompetnya dia untuk cari tahu ini orangnya siapa, jadi gitu segala. Terus habis itu, setelah waktu gue liat ID-nya katanya, terus gue baru nyadar kalau gue ternyata tuh kenal sama cewek ini gitu loh. Tapi sebelumnya gue nggak nyadar kalau cewek ini tuh ternyata gue kenal gitu. Setelah liat ID-nya aja dia baru nyadar. Ya oke, udah itu ceritanya seperti yang tadi yang udah gue ceritakan. Hot. Jadinya udah habis itu ditanya kan, oke, lu udah dengerin ceritanya kayak gitu. Terus ditanyain, kamu cek ini nggak, dia masih hidup atau enggak? Soalnya biasa pertama kali kalau misalnya ada orang lihat gitu, ada orang meninggal gitu, apalagi polisi gitu ya, mereka kan udah dilatih gitu. Mestinya mereka langsung cek ini orangnya masih hidup atau enggak, harus dibawa ke rumah sakit atau enggak. Kok kenapa lu nggak cek gitu, ditanyain. Terus si Kennya bilang, nggak tahu juga ya. Gitu kayak
soalnya gue udah lihat dia apa namanya bibirnya katanya agak biru gitu, dia bilang oh bibirnya agak biru, terus habis itu gue lihat kok chestnya, maksudnya dadanya nggak naik turun kayak udah nggak ada nafas lagi gitu loh. Oke. Jadinya gue nggak ngecek lagi katanya. Terus habis itu dia bilang, oh terus lu kenal nih sama cewek ini? Iya, kita kenal dari dulu, temenan kira-kira udah 10 tahun udah kenal sama cewek ini. Terus pas lu pertama kali lihat, kok lu nggak ngenalin kalau ini dia? Padahal kan lu udah temenan 10 tahun gitu. Dan terus dia bilang, oh soalnya gue nggak lihat bener-bener dekat, jadinya gue nggak ngenalin dia. Terus tapi si detektif bilang, loh tadi lo bisa bilang kalau bibirnya biru, itu kan sebelum lo ambil ID-nya ya. Iya. Terus dadanya udah nggak naik turun, lo udah berarti udah deket banget dong gitu loh. Kok lo bisa nggak lihat gitu kalau nggak kenal ini ceweknya siapa? Oh soalnya kalau misalnya setiap kali gue liat cewek ini dia selalu dandan, rambutnya selalu ke atas, jadinya gue nggak kenal, pokoknya gitulah, ada aja alasannya. Terus habis itu dia mulai, kok ini omongannya makin lama kesannya kayaknya gue tersangka ya, ini kenapa gitu. Mulai nyadar. Iya, terus habis itu, oh ya nggak apa-apa, kita cuma mau tanya lagi beberapa pertanyaan sama lo. Oh lo ada luka di mata sini kenapa gitu loh. Oh iya nih ada apa, gue punya anjing, terus kemarin dia nge-scratch gue ke dalam sini, makanya gue berdarah kemarin ini, udah ini. Tapi terus setelah itu pokoknya si detektifnya ada ngobrol sama temen yang lain yang dinner, dia makan malam sama si cowok ini semalam sebelumnya, dan dia bilang oh enggak ada apa-apanya. Jadi padahal dia bilangnya tuh maksudnya kecelakaannya udah dari kemarinnya lagi. Terus habis itu kok dia banyak scratch di tangannya, di kepalanya ada scratchnya. Terus habis itu tangannya ada juga yang pakai band-aid gitu loh sininya. Terus habis itu sampai di itunya dia scratch-nya tuh di sini gitu. Terus habis itu si detektifnya bilang, kamu tahu kan ini kelihatannya kayak apa? Kalau misalnya gue taruh tangan gue kayak gini, itu tuh pas banget kayak cakaran orang. Terus menurut lo kita bakal ketemu nggak DNA-nya kamu di tangan si cewek ini? Oh ya, gue nggak tahu deh. Gue sih nggak di sana. Nggak tahu deh. Padahal udah gitu. Terus habis itu diiniin juga satu lagi ditanyain, oh kamu tahu kan dia lagi hamil, mungkin nggak ini anak lo gitu loh. Gitu. Yeah. Mungkin nggak anak lo, ditanyain gitu sama si detektifnya. Dan si Ken ini tuh sebenarnya udah punya istri, jadi dia udah berkeluarga gitu loh. Jadi dia selingkuhan ya? Iya, tapi sebenarnya si ceweknya ini waktu dia slept with Ken, dia taunya dia adalah si Ken ini udah separated sama istrinya. Jadinya dibilang sama Ken, oh gue udah single, jadi gue udah bisa gitu loh sama siapa aja gitu loh menurut si Ken. Jadi si cewek ini taunya dia udah nggak menikah lagi, tapi ternyata dia masih menikah. Jadi dia si detektifnya kan nanya, mungkin nggak ini anak lo gitu. Terus habis itu dia bilang, nggak mungkin, I never slept with her gitu. Gue nggak pernah tidur sama dia, mana mungkin anak gue, katanya gitu. Terus habis itu oke, kalau gitu gue minta DNA lu ya gitu. Jadi sebelum dia diambil DNA-nya, dia harus tanda tangan dulu untuk ngizinin gitu, ya lo boleh ambil DNA gue. Pas udah mau ditanda tangan, dia bilang, gue nggak bunuh dia, tapi I slept with her. Akhirnya dia ngakuin sebelum dia ini DNA-nya, soalnya dia udah tahu pasti bakal ketangkep gitu loh, anaknya memang anak dia gitu, gimana? Aduh, pokoknya benar-benar ini banget deh, semua evidence-nya, bukti-buktinya tuh menuju ke dia. Dia juga disuruh balikin seragam yang dia pakai pada saat malam itu dia duty gitu. Pada malam kejadian kan dia pakai seragam, soalnya dia pakai uniform. Lagi duty gitu. Jadinya disuruh balikin tuh seragamnya. Terus habis itu waktu dicek sama orang ininya, ini seragamnya kok bau harum. Maksudnya kayaknya ini baju bersih deh, bukan baju. Terus habis itu dicuci dulu. enggak, jadi
Jadi dia setelah dicek lagi, ternyata di van-nya dia, jadi di bagian bawah disembunyiin itu ada another set of uniform, ada seragam lagi lain sama dia disembunyiin. Nah setelah diambil itu lebih kelihatan kayaknya itu yang udah dipakai. Jadi dia bohong, jadi dia lepasin seragamnya terus dia masukin seragam yang baru gitu loh supaya nggak kelihatan, supaya nggak ada apa-apa, supaya nggak ada evidence apa-apa gitu. Bahkan yang dia kasih ke detektifnya, katanya celananya masih kayak baru di iron gitu kan, biasa ada garisnya gitu kan, pokoknya masih rapi banget. Kok bisa ini, nggak mungkin lah dia pakai semalaman ini gitu loh. Aduh pokoknya kalau dipikir kayaknya kok ini orang nggak mikir sama sekali sih ya, kayak gitu deh. Dan waktu dicek seragam yang dia sembunyiin itu ada percikan-percikan darah, dan darahnya dia, darahnya si officernya sendiri gitu. Jadi kalau menurut teorinya si detektifnya, jadi mereka berantem, digigit jarinya sama si ceweknya karena di strangle, digigit, terus habis itu darahnya percik ke bajunya si cowok ini gitu loh. Kayak gitu deh. Terus ya udah akhirnya kayak gitu. Terus satu lagi yang di bukti yang menyudutkan dia, si officer yang satunya ditanyain juga, soalnya kan dia ada dua kan officernya kan, tapi mereka datang memang pada saat yang berbeda gitu loh. Si officernya tanya, detektifnya ini tanya, officernya namanya Tim yang satu lagi, kok kamu waktu itu ke situ, ke jalanan itu, soalnya jalanan di jalanan sepi gitu loh, kenapa kamu ke situ? Oh, soalnya gue seharian coba cari si Ken, mestinya dia udah ngubungin gitu loh. Maksudnya mestinya kan kalau di polisi kan ada teleponnya di dalam mobilnya kan, mestinya mereka kontak-kontakan gitu. Gue nggak bisa ketemu dia, nggak bisa ketemu si Ken. Jadinya gue pergi ke tempat ini, soalnya gue tahu kalau si Ken biasanya kalau dia lagi malas kerja dan dia pengen tidur, please lah, dia selalu pergi ke jalan ini. Jadi dia ke situ nyari si Ken, dan pada saat dia nyampe situ, terus dia lihat ada si Kennya, terus kayaknya si Ken tuh kayak berantakan gitu loh, kayak baru ngapain, ngos-ngosan gitu, kayaknya beda aja gitu loh dari ini biasanya. Cuma dia nggak ngomong apa-apa ya, orang partnernya gitu loh, maksudnya dia mau ngomong lu baru ngapain gitu, jadi dia nggak ngomong apa-apa gitu ya. Pokoknya jadinya ketahuan deh tempatnya di situ, kenapa dia ada di situ, kenapa dipilih tempatnya di situ. Oh, tapi temennya bukan tersangka, bukan komplotan. Enggak. Bukan komplotan. Jadi katanya si cewek ini, si Jenny, pengen hari itu tuh pengen ngobrol sama si Ken tentang masukin nama ke surat lahirnya anaknya. Jadi kan dituliskan papinya siapa, maminya siapa, namanya. Jadi dia mau bilang sama Ken, boleh nggak gue masukin nama lu ke surat lahirnya ini. Dan juga dia pengen ngomong tentang support. Iya, child support. Iya, mereka mau ngomongin child support. Jadinya supaya si Ken-nya bayar duit gitu. Gara-gara ini kan anaknya dia gitu. Jadi ini adalah sebenarnya responsibility-nya dia juga, tanggung jawabnya dia juga. Jadi dia mau minta itu gitu loh. Dan teorinya adalah karena si Ken ternyata masih menikah, dia nggak mau ketahuan sama istrinya kalau dia ternyata suka nyeleweng. Jadinya dia bunuh deh si ceweknya. Ya udah, dari semuanya itu udah dikumpulin bukti-buktinya, terus akhirnya dia masuk di sidang. Di sidang tuh kayak setahun sesudah kejadiannya. Akhirnya dia diputuskan kalau dia bersalah. Dia bersalah, masuk penjara seumur hidup, udah with no parole, dia nggak bisa diringankan lah pokoknya hukumannya. Ya gitu deh. Ini pedas banget, tapi gue mau habisin. Gimana kamu, tapi lebih doyan ini nggak daripada yang original? Iya sih. Lebih ada creamy-creaminya. Kalau kalian belum cobain, kalian harus cobain ya. Atau mungkin ada rasa-rasa yang lain yang kalian lebih doyan, kasih tahu ke kita. Kita perlu rekomendasi soalnya kita belum nyobain. Komen aja di bawah, oke? Abis.
Alright. Mukbang hari ini udah selesai. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya, oke? Jangan lupa klik subscribe, klik like, komen, kasih tahu teman-teman kalian kalau mereka juga suka kayak kisah-kisah kriminal seperti ini, oke? Ya udah, oke, bye. Udah. Rambut selalu kemakan.